Ya mungkin kalau yang temporer ya, yang sesaat takjub masuk, mungkin gampang keluar lagi kan. Tapi ada hal yang karena bertubi-tubi jadi masuk mengkristal di sini dan jadi kepribadian gitu. Nah makanya ya sebenarnya udah ini resume ya udah pengajian yang sebelumnya. Ya sebetulnya yang di sini itu jadi sadar itu dada. Jadi kan kita diatur ya. Coba Mas Wani misalkan kan nggak semua hal diingat, tapi ada hal yang diingat, betul nggak? Tiap hari kita baca buku, jalan-jalan, kemana kan ada hal-hal yang kita lihat. Sebagian kan nempel di sini, jadi jiwa, jadi spirit kita kan, betul nggak? Yang berkesan, yang mengatur kehidupan kita kan di sini. Ya, tingkah laku kita kan diatur oleh itu semua. Itu di dada akhirnya itu. Bahkan di hati, di dada. Semua yang kan nggak semua diingat juga. Ada yang keluar masuk, ada yang tetap di sini. Tapi apapun juga yang nongkrong di sini, itu yang menjadi tadi dada ini menjadi dari semua masalah yang nangkring di sini, saya susah mengatakannya ya. Semua hal yang masuk ke sini nangkring di sini, hitam atau putih, hitam ini atau merah, yang buruk atau yang baik berinteraksi, tapi nantinya itu ada apa ya, ngebentuk sebuah kepribadian, karakter gitu, betul nggak? Ya mungkin kalau dalam fisika apa ya, pusat masanya mungkin ya dong. Jadi kalau misalkan ada ban dua begini gitu, di sini ada pusat masanya. Kalau ada kertas begini ada pusat masanya. Intinya gitu, keseimbangannya. Kalau ditaruh ini ada dua ban dua begitu, dua beban kecil besar, pegang di sini, dia akan stabil gitu. Ini nih. Tetap balance. Mungkin balance ini. Taruh di sini mungkin jatuh. Gitu. Nah benda seperti ini harus di tengah-tengahnya kan gitu. Abstrak. Sama aja kalau benda begini ada gabungan dari sekian gitu. 3 dimensi begitu gitu. Di mana pusat masanya, keseimbangannya gitu. Jadi keseimbangan data yang ada dalam dada kita, nah senternya tuh ego dalam bahasa psikologi. Gitu. Jadi apa? Ego itu. Ego itu dalam bahasa Freud itu pusat kesadaran. Saya bukan psikolog dan bukan pengikut. Cuman saya ngambil istilah jadi kesadaran. Itu yang tulisan Kang yang dari Carl Gustav Jung gitu ya. Saya biasanya nggak fanatik ke sebuah tulisan. Cuma kalau ada beberapa konstruksi pengetahuan yang di Freud baik ambil, Jung baik ambil, digabung-gabung gitu. Jadi nggak harus sepakat dengan semua ya. Tapi minimal kita bisa menyambungkan ke dunia psikologi gitu. Apa yang terukur. Nah kalau kata Freud bahwa ini tuh kan jadi karakter ya, betul nggak? Jadi karakter, jadi akhlak lah dalam bahasa kita mah. Tingkah laku gitu. Kepribadiannya apa sih gitu kan? Kan ini keseimbangan 3 hal. Kalau kata pikiran, terus perasaan, dan keinginan. Ini ego nih. Sentrumnya itu. Jadi manusia itu diatur oleh pikiran. Betulnya ya kan, coba masukin ke sini. Apa yang masuk ke dalam dada apa coba?
pikiran utang gitu, pekerjaan gitu pikiran, terus keinginan, syahwat gitu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Ketika perasaan bahagia, tidak bahagia, semua kan kesini. Jadi manusia itu karakternya, tingkah lakunya bergantung ke data yang kita serap, betul nggak? Mubarak punya pikiran, punya banyak, keinginan banyak, perasaan juga banyak, tingkah keseharian kita kan gabungan itu semua. Mungkin berubah-ubah kan? Tergantung mana yang lebih kuat pikirannya, keinginannya, perasaannya tuh campur aduk. 24 jam manusia, ini pagi sampai malam gitu, pas bangun ya, kan nggak sama. Kadang yang kuat, aduh belum sarapan, lapar banget nih, keinginan yang kuat. Jadi masanya Iya, berubah kan gitu. Kan kelakuannya beda. Iya. Pas nggak ada nasi, wah kan lain juga. Berubah. Iya, titik masanya berubah juga. Berubah. Kadang ada yang kuat akalnya. Nah, masih mending kalau si pusat masanya kepikiran. Orang tuh biasanya jarang, kebanyakan tuh keperasaan dan keinginan. Kurang mikirnya, banyak merasanya. Jadi aja. Jadi karakter itu Pak dibentuk dari apa-apa yang diserap gitu. Iya, dalam bahasa sufi, bahasa kita, bukan bahasa mereka gitu. Cuman sedikit nyambung aja dikit. Itu kesini, di sudur itu Pak, apa-apa yang ada dalam sudur itu bisa membangun karakter kita. Keinginan. Iya. Jadi secara tidak langsung, secara nggak sengaja sejak kita kecil ya, dengar lagu anu, lihat film ini, lihat orang tua, lihat semua kan nggak bentuk karakter. Bentuk dalam dadanya. Makanya kata Rasulullah, setiap bayi terlahir dari fitrah, betul nggak? Ada fitrah apa coba? Masih dekat dengan alam mandatnya, alam alastunya kan? Orang tuanya yang menjadikan dia seorang Nasoro, Yahudi, Majusi, orang tuanya. Orang tua sih tidak pernah ada orang tua Muslim membuat anaknya jadi Kristen, ada nggak? Nggak ada ya. Atau orang tua Kristen bikin anaknya jadi Muslim, nggak ada. Tapi karakternya sudah kita bahas kan, tentang Nasrani, Majusi, Yahudi apa gitu. Ada hawa nafsu positif, negatif. Jadi kalau orang tuanya mengajarkan cinta harta, ya anaknya akan kebentuk di sini dadanya itu. Harusnya di mana titiknya berada? Idealnya. Ideal maksudnya. Idealnya maksudnya kosong ininya. Bersih. Di reset lagi, kosongkan lagi, kemudian menengadah ke Allah Ta'ala, ya Allah, di mana aku gitu, apa yang kau ridhoi gitu. Jadi si karakternya dibentuk dari langit gitu, karakternya itu. Kita menanggalkan, istilahnya tajrid kan, penanggalan. Jarod, tajrid, menanggalkan semua hal yang pernah kita masuk. Sejak dulu sampai hari ini kita kan ada hal yang mungkin Allah tidak ridho. Jadi esensi dari suluk itu kita kembalikan semua kepada Allah. Apapun juga yang sudah kita kandung pelan, kandung sadari semua gitu. Nah makanya kenapa dalam suluk ada mekanisme fana. Kita menyerahkan dulu gitu. Jadi memfanakan itu Pak Tasari membuang semua, dikosongkan gitu. Gitu. Jangan ada satupun yang kita ikat gitu. Nah itu dalam Al-Quran itu yang bahasanya tuh membunuh, menyembelih gitu. Anik tulu anfusakum tuh di situ. Harja mendiarukum gitu. Keluar dari kampungmu atau bunuh dirimu sendiri. Mati sebelum mati di situ. Karena kalau enggak jadi kepribadian. Jadi kalau dalam suluk itu berubah akhlak tuh wajib. Berubah akhlak tuh wajib. Karena nggak ada satu orang pun dari yang baik ke dari yang buruk. Tentu saja Pak. Hijrah.
Jadi nggak ada misalkan udah berjalan 10 tahun kelakuannya nggak berubah. Lucu banget. Nggak mungkin. Masih berubah. Sabarnya, ilmunya, pengetahuannya akan berubah. Gitu. Wajib. Jadi kalau tidak berubah kelakuannya sejak dibuka 10 tahun yang lalu sampai sekarang, wah itu nggak ada kemajuan. Gitu. Mesti dilihat dari buahnya. Gitu. Jadi nggak ada prinsip, wah ini memang aku, ini prinsipku, nggak ada begitu. Dalam seorang perjalanan nggak bisa begitu. Seorang perjalanan itu mesti Allah, aku ini hidup dalam hal-hal yang mungkin tidak aku ridhoi, kepribadianku, semua karakter. Nah minta Allah Ta'ala yang mengatur lagi, menata ulang lagi. Untuk diatur tuh kan. Diatur Bu, tentu saja diatur, otomatis. Meminta ya. Kalau kita minta diatur, diatur. Kalau nggak minta ya nggak diatur. Kalau nggak minta, artinya nggak tobat. Iya nggak tobat, nggak diatur. Nggak diatur, karena tobat itu kita meminta, harus diminta. Ya Allah, beri kesabaran, itu ya, beri jiwa yang syukur, beri hati yang ridho, diminta. Kalau tidak mengharapkan jadi soleh, tidak akan pernah soleh manusia itu. Jadi kalau harus punya cita-cita jadi orang yang soleh. Kalau tidak bercita-cita, tidak akan pernah jadi soleh. Jadi harus berangan-angan, berharap, betul, iya. Jadi mekanisme Tuhan itu harus diminta. Harus diminta. Harus diminta dulu baru dikasih. Iya. Oh ini nggak saja belakang. Iya. Dan cara mintanya itu bukan hanya ngomong, Iya. dengan sholat, dengan sabar, dengan, iya caranya. Tapi semua mengangankan gitu. Mekanismenya ya begitu Pak. Iya. Harus diminta itu. Kan nanti dibilang sombong kalau tidak meminta kepadaku gitu. Harus diminta. Gitu. Nah jadi ya sekali lagi pentingnya sadar kosong gitu. Maksudnya ini kalau dalam suluk dari Allah itu membuang itu. Mengosongkan. Karena itu akan menjadi karakter kita gitu. Sementara hadis Rasulullah kan gitu. Innama bu'istu gitu. Tidak aku diutus kecuali buat menyempurnakan akhlak. Akhlak itu definisinya. Akhlakul karim. Akhlak itu maksudnya. Akhlak itu sebenarnya itu memang kehidupan saya fitrah masing-masing. Akhlak mulia. Karena kalau semua orang hidup dalam fitrah yang pasti mulia. Otomatis. Akhlak. Baik, nah menyambung ke yang tadi di atas tentang sesuatu yang bisa, ini karena pengajian terakhir, mudah-mudahan tuh yang diingat terakhir gitu. Artinya oh iya, oleh-olehnya itu hati-hati dengan apa-apa yang kita pikirkan gitu, karena akan menjadi mendiami sabar dan akan menjadi mengatur karakter kita. Nah, ini ada ayatnya. Dua hal ini tentang ego dan syahwat. Itu surat 25. Ini Furqan ya. Pemisah ya. 25 ayat 43-44. Dan surat 42 ayat 23. Coba kita baca. Jadi auzubillahi minasyaitonir ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawanya, itu kan hawa, sebagai ilahnya. Ilahnya itu adalah hawanya. Jadi hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apa artinya kalau kita mempertuhankan hawa nafsu? Gitu. Memperturutkan hawa nafsu. Jadi ego kita, keangkuhan, ingin dihormati, ingin disanjung, dihargai yang berlebihan gitu.
Itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Nafsu. Gitu. Kita kan turunan menak nih, hargai dong gitu. Kita kan pinter, kenapa gitu? Itu termasuk hawa nafsu. Jadi yang non material, kehormatan lah. Gila hormat. Gila hormat. Jangan diakui gitu. Penyakit ya. Penyakit. Makanya kalau orang punya penyakit hati gila hormat, pasti dihajarnya dengan dihina, direndahkan, digunting-gunting gitu. Otomatis. Jadi merasa besar dari yang lain, merasa lebih dari yang lain, lebih baik gitu. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya gitu. Nah ya, terus maka apakah kamu akan dapat menjadi pemelihara atasnya? Kemudian yang mengerikannya, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan dari mereka itu mendengar atau memahami gitu? Am tahsabu anna aqsarahum yasma'una au ya'qiluna gitu. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau dia ya'qiluna, berakal. Jadi nggak ada akalnya sebenarnya itu. Nggak ada akalnya. Jadi akal jiwa itu Pak. Jadi kalau orang arogan, merendahkan orang lain atau apa itu, pasti dia nggak bisa mendengar firman. Ada hijab. Kesini ada hijab. Yes, dan tidak berakal gitu. Makanya susah untuk menerima wahyu, mengerti firman, mengerti hakikat, susah karena ada hal itu. Aduh, kalau hadisnya banyak ya sebenarnya. Hadisnya banyak. Sayang nggak bisa diingat semuanya. Takut kalau menyebutkan nama redaksinya. Nah, di sini. Jadi kalau orang tidak berakal seperti ternak gitu. Inuhum ila kal an'am balhum adolun sabila gitu. Jadi dia tidak akan bisa memahami jalan kehidupannya. Fitrahnya apa tidak akan dipahami gitu. Jadi kalau orang gila hormat pastinya akan dirontokkan kehormatannya dulu gitu. Karena jadi hijab. Kalau para sufi mengatakan bahwa sebesar-besar hijab itu hawa nafsu. Juga kata Rasulullah, kita berjihad, kita pulang dari jihad yang kecil, sogir, perang Badar gitu, menuju jihad yang akbar gitu. Jihad itu adalah berperang dengan hawa nafsu kita. Musuhmu yang terbesar adalah di antara dua lembungmu, kata Rasulullah. Itu hawa nafsu. Lebih sulit kan, makanya seseorang kadang-kadang bisa aja dia menahan lapar yang panjang, tidak punya harta, bisa kadang-kadang. Tapi begitu dibilang bodoh, wah, emang saya bodoh? Langsung begitu egonya dikusik, langsung bangkit. Betul nggak? Gitu. Ini kan lebih sulit, hawa nafsu itu. Dalam satu hadis kan ada disebut menahan cercaan orang lain itu masuk bagian dari jatuh juga. Itu memang dilakukannya begitu. Jadi apa? Jadi bersabar dengan apa yang menimpamu adalah sesuatu yang diutamakan. Gitu. Semua sabar kuncinya. Pentingnya kita membaca Al-Quran situ. Karena banyak contoh gitu. Lebih dari apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi itu tidak mendengar, tidak berakal gitu. Itu dampaknya begitu. Kalau mempertuhankan hawa nafsu. Jadi kita tuh sebenarnya setiap insan yang berjalan menuju Allah Ta'ala, yang bertobat, sebetulnya dalam posisi yang tidak tahu siapa dirinya. Betul nggak Pak? Belum dia dalam posisi yang ini prinsipku, tidak boleh begitu. Karena belum tahu aku ini harus akan dibentuk seperti apa gitu. Jadi mesti betul-betul mesti istighfarnya, banyak minta ampunnya agar fitrah dirinya terpancar di hatinya gitu.
dalam sejarah kan banyak yang berubah ya, dari penjahat jadi seorang ulama besar, dari seorang wali, dari seorang banyak sekali. Berubah total kan kehidupannya. Kadang sangat ekstrim perubahannya gitu. Bukan hal yang mustahil gitu. Kita makan ada itu semboyannya. Kita juga manusia kan gitu. Dia memaklumi apa? Kan pemarah manusiawi, ini manusiawi. Itu waham jadinya itu. Tidak mengharapkan, tidak menambahkan sebuah kehidupan yang soleh, yang bersih, yang itu gitu. Akhirnya itu yang menghijab. Ayat surat 42 ayat 23. Oh iya 45, kenapa salah tulis? Kurang kompromi jarinya. 45 ayat 23. Sebenarnya indah ya, 25, 43, 45, 23 aja, deket-deket. Ada 5 dan 3-nya. Kadang-kadang diberi kemudahan untuk menghafal angka-angkanya. Sama juga ya. sama Bu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Ala ilmin, bayangkan aja. Ilmunya itu bukan ilmunya Allah, Ilmunya orang itu. Jadi merasa benar gitu Pak. Ini yang terbaik, yang terbenar gitu. Dia terkurung oleh ilmunya sendiri. Wa khatama ala sam'ihi, pendengarannya, wa qalbihi, wa ja'ala ala basarihi ghisawah. Maka siapakah yang akan beri petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Afala tazakkarun. Kalau baca di ini kan sudah menjadi Al-Baqarah awal ya. Jadi inna ladina kafaru sama'un alaihim anzartahum. Itu kan sebetulnya di Al-Baqarah awal sahabat-sahabat itu kan tentang orang beriman. Wa minan